Pada tutorial yang pertama ini kita akan berkenalan dengan aplikasi ArcGIS atau kadang biasa disebut juga dengan ArcGIS. ArcGIS sendiri sesungguhnya adalah sebuah suite aplikasi. Suite aplikasi kita tahu adalah sebuah aplikasi yang sangat besar yang terdiri atas sejumlah aplikasi. Pada kehidupan sehari-hari mungkin kita mengenal suite aplikasi Microsoft Office yang terdiri atas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan sebagainya. Nah, aplikasi ArcGIS itu sendiri terdiri atas sejumlah aplikasi, antara lain aplikasi ArcMap, aplikasi ArcCatalog, aplikasi ArcGlobe, aplikasi ArcScene, kemudian ArcReader, ArcGIS Explorer, dan yang terbaru adalah ArcGIS Pro. Ketika kita menginstal paket standar ArcGIS for Desktop, maka secara otomatis akan terinstall 4 buah aplikasi standar ArcGIS, yaitu ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan ArcScene. Aplikasi-aplikasi ArcGIS lainnya harus kita download secara terpisah. Ada yang bersifat gratis, ada juga yang bersifat komersial. Yang bersifat gratis contohnya adalah ArcGIS Explorer Desktop dan ArcReader. Sementara yang memerlukan lisensi dan autorisasi khusus adalah ArcGIS Pro. Nah, pada kesempatan yang pertama ini kita akan berkenalan dengan aplikasi ArcCatalog dan ArcMap. Sebab kedua aplikasi inilah yang menjadi antarmuka utama dalam aplikasi ArcGIS for Desktop. Yang pertama akan kita buka aplikasi ArcCatalog terlebih dahulu. Aplikasi ArcCatalog digunakan untuk manajemen data spasial. Bisa kita lihat di sini tampilan atau antarmuka dari aplikasi ArcCatalog agak lebih mirip dengan Windows Explorer ya. Di dalamnya terlihat semacam struktur folder yang disebut dengan istilah catalog tree. Di sini ada sejumlah folder, antara lain folder connection. Folder connection ini nantinya akan mengkoneksikan data spasial yang ada di dalam komputer desktop atau komputer lokal. Kemudian ada toolbox yang isinya adalah tools yang terdapat di dalam aplikasi ArcGIS. Kemudian ada folder database server yang ini nantinya akan menjadi semacam tempat untuk kita membangun database server. Kemudian ada folder database connection, ini adalah folder untuk koneksi ke database server. Selain itu juga ada folder GIS server yang nanti bisa terkoneksi ke service yang menyajikan layanan informasi geospasial, contohnya ArcGIS server. Nah, dalam hal ini kita akan mengkoneksikan sebuah folder agar dia bisa diakses melalui aplikasi ArcGIS. Sebelum sebuah folder dikoneksikan, maka secara otomatis folder ini tidak akan bisa diakses di dalam aplikasi ArcGIS yang manapun, apakah itu ArcCatalog, ArcMap, ArcScene, ArcGlobe, dan aplikasi ArcGIS lainnya. Kita bisa lihat di sini bahwa folder connection masih kosong, masih belum ada isinya. Jika belum ada folder yang terkoneksi, maka kita otomatis tidak akan bisa menggunakan data spasial yang ada di dalam komputer kita. Jadi yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkoneksikan folder yang di dalamnya ada data spasial yang akan kita akses nanti melalui salah satu aplikasi ArcGIS. Ada beberapa cara untuk mengkoneksikan folder. Yang pertama, kita bisa klik kanan langsung di folder connection. Di sini ada menu shortcut connect to folder. Bisa juga melalui toolbar ArcCatalog. Di sini ada connect to folder. Atau bisa juga melalui menu file. Nah, sebagai contoh, saya akan mengkoneksikan folder melalui menu file. Di sini akan saya klik submenu connect to folder. Nah, data spasial yang nantinya akan saya gunakan berada di dalam drive C, folder geodata. Sebenarnya kita bisa langsung mengkoneksikan ke dalam suatu drive ya, apakah itu drive C atau drive D, yang secara otomatis seluruh folder yang ada di dalam drive C itu bisa diakses oleh salah satu aplikasi ArcGIS. Nah, cuma dalam hal ini saya tidak akan mengkoneksikan ke drive C, saya akan langsung mengkoneksikan
ke folder geodata, sebab nantinya data spasial yang akan saya gunakan hanya ada di dalam folder geodata. Sekarang saya klik OK. Nah, terlihat di sini bahwa folder geodata sudah terkoneksi ke dalam aplikasi ArcCatalog. Secara otomatis dia juga bisa diakses dari aplikasi ArcGIS lainnya, misalnya ArcMap. Nah, ini adalah layer-layer data spasial yang tersimpan di dalam folder si geodata. Pada jendela ArcCatalog, pada tampilan layer ada 3 opsi untuk menampilkan layer data spasial yang ada di dalam komputer kita. Pada tampilan pertama, pada tab pertama ini adalah tab Contents, kita bisa menampilkan list atau daftar data spasial yang ada di dalam komputer kita. Bisa kita lihat di sini ada batas wilayah SHP, keterangannya save file, kemudian ada jalan dan seterusnya. Tipenya juga save file yang menandakan bahwa ini adalah data vektor yang disimpan dalam format save file. Di sini bisa kita lihat kalau simbol seperti ini biasanya isinya adalah feature garis atau polyline. Kemudian kalau seperti ini biasanya feature polygon, dan kalau seperti ini biasanya feature point. Sedangkan DEM dan DEM UTM adalah keterangan, bisa kita lihat keterangan tipenya di sini merupakan raster dataset, yang berarti dia adalah data raster yang disimpan dalam format TIFF. Nah, ini adalah tampilan dalam tab Contents. Nah, selain tab Content, saya juga bisa melakukan preview. Saya juga bisa melakukan preview pada salah satu layer data spasial. Katakanlah misalnya saya akan mempreview layer penggunaan lahan save file yang dalam hal ini merupakan feature polygon. Saya klik penggunaan lahan save file, kemudian saya klik preview. Di sini akan terlihat polygon atau geometri dari layer penggunaan lahan save file. Biasanya ditampilkan dengan single simbol dengan warna sama untuk setiap bagian feature. Di sini ada opsi preview. Kalau kita pilih opsi geografi, berarti yang tampil adalah geometrinya atau gambarnya. Nah, untuk menampilkan atribut dari feature tersebut, kita bisa memilih preview table. Ketika saya memilih opsi table pada preview, maka yang tampil adalah atribut dari layer penggunaan lahan. Begitu juga ketika saya mengklik misalnya layer yang lainnya, katakanlah itu layer toponimi. Nah, yang terlihat adalah atribut dari layer toponimi. Jika saya ingin melihat geometri dari layer toponimi, akan saya preview kembali geografinya. Ini adalah isi geometri dari layer toponimi save file yang merupakan point ya, data point. Nah, di sini juga ada tab description. Tab description sesungguhnya merupakan deskripsi atau keterangan dari layer yang sedang kita klik. Nah, tab description ini biasa digunakan untuk mengedit atau memasukkan metadata informasi geospasial. Bisa kita lihat di sini bahwa metadatanya sebagian besar masih kosong, kecuali extend. Extend ini merupakan bound atau batas dari layer data spasial. Untuk mengentry metadata atau deskripsi dari data spasial yang sedang kita klik, kita bisa mengklik tombol edit. Nah, di sini bisa kita isi apa nama atau judul dari informasi geospasial itu, kemudian apa kata kuncinya, apa summary-nya, deskripsinya, termasuk juga kredit atau pembuat dan sebagainya. Jika kita sudah selesai mengisi, kita bisa langsung save. Baik, itu pengenalan aplikasi ArcCatalog. Seperti yang kita jelaskan tadi sebelumnya, bahwa apabila suatu folder sudah dikoneksikan melalui ArcCatalog, maka dia bisa diakses melalui aplikasi ArcGIS, melalui salah satu aplikasi ArcGIS. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan aplikasi ArcMap yang merupakan aplikasi utama untuk input dan output data spasial. Untuk membuka ArcMap, sebenarnya kita bisa langsung dari jendela ArcCatalog. Bisa langsung kita klik dari sini, atau bisa juga melalui shortcut ArcMap.
Ini adalah tampilan aplikasi ArcMap ketika pertama kali dijalankan. Biasanya akan muncul ArcMap Getting Started, kotak dialog ArcMap Getting Started. Nah, jika kita tidak ingin kotak dialog ini ditampilkan lagi, kita bisa mencentang Do not show this dialog in the future. Di sini ada beberapa template dari dokumen ArcMap. Nah, jika kita ingin memulai bekerja dengan menggunakan dokumen ArcMap yang masih kosong, maka kita bisa memilih blank map. Tetapi jika kita akan membuat layout peta misalnya dengan menggunakan desain template yang sudah ada, kita bisa memilih salah satu template standar ArcGIS yang sudah disediakan di sini. Nah, dalam hal ini saya akan bekerja menggunakan dokumen ArcMap yang masih kosong, maka yang saya pilih adalah blank map. Di bagian bawah di sini adalah default geodatabase for this map. Ini merupakan opsi untuk memilih atau menentukan default workspace tempat kita bekerja nantinya. Default workspace atau ruang standar untuk penyimpanan data adalah ruang yang akan menjadi tempat operasional kita, misalnya saja dalam proses analisis yang nantinya dia akan menyimpan data spasial, langsung akan mengarahkan data spasial untuk disimpan ke dalam default workspace. Baik, di sini saya biarkan default, langsung saya klik OK. Inilah aplikasi ArcMap. Aplikasi ArcMap digunakan untuk input data spasial, output data spasial misalnya dalam bentuk layout peta, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan analisis informasi spasial. Nah, ArcMap sendiri sebagaimana aplikasi pada umumnya dia memiliki menu, toolbar, status bar, dan sebagainya. Di bagian ini ada panel table of contents yang nantinya akan berisi list atau daftar layer data spasial. Nah, lewat ArcMap kita bisa menambahkan data spasial. Syarat agar kita bisa menambahkan data spasial adalah kita harus terkoneksi dengan salah satu source atau sumber data spasial. Baik itu sumber lokal maupun sumber via network. Jika sumber lokal adalah folder yang sudah terkoneksi ke dalam atau melalui folder connection seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa menambahkan data langsung melalui add data, melalui tombol add data yang ada pada toolbar standar ArcGIS, atau melalui menu file, add data, atau kita juga bisa langsung melalui panel katalog. Di sini bisa kita lihat folder-folder yang strukturnya menyerupai katalog. Nah, kalau saya klik atau expand folder connection, di sana akan terlihat folder yang tadi saya koneksikan lewat katalog. Sebenarnya kita juga bisa mengkoneksikan folder lewat panel katalog. Ini misalnya jika kita ingin membuat koneksi folder baru. Untuk menambahkan data selain menggunakan tombol add, juga bisa langsung ditarik melalui panel katalog. Sebagai contoh, saya akan menarik layer penggunaan lahan. Kemudian saya jatuhkan ke jendela ArcMap. Atau bisa juga melalui tombol add data, kemudian folder connection, geodata. Misalnya saya ambil layer jaringan jalan. Itulah gambaran singkat aplikasi katalog dan ArcMap.